Bagaimana Pak Awal? Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat walafiat Pak. Alhamdulillah. Sekarang di mana posisi nih Pak? Sekarang masih di sekolah Pak. Baru-baru ini selesai pembelajaran, tapi saya stay karena mengingat waktu jangan sampai saya tidak sampai di rumah dan jadwal ketepatan juga. Dari rumah ke sekolah lumayan, ini juga perjalanannya mungkin ya Pak? Lumayan, sekitar 50 menit lah, sejam. Bagaimana di sekolah? Alhamdulillah sudah berjalan seperti biasa. PBM-nya sudah berjalan. Ya, kira-kira apa yang ingin kita obrolkan siang ini Pak? Tentunya Pak, banyak hal yang ingin saya obrolkan. Tapi untuk obrolan kali ini saya mau fokus tentang hal-hal yang saya keluhkan, saya resahkan di kelas tentunya. Di kelas saya Pak, itu khususnya ini di kelas yang terbilang tingkatannya sudah tinggi, yaitu kelas 8 yang harusnya sudah memahami konsep-konsep dasar perhitungan seperti perkalian itu, saya melihatnya cenderung kurang. Jadi saya ini mau obrolkan hal-hal yang menjadi keresahan saya terkait dengan itu Pak. Oh iya, berarti ini juga tantangan besar ya Pak. Ternyata di kelas tinggi seperti kelas 8 pun masih banyak murid-muridnya yang belum punya dasar perkaliannya, belum hafal perkalian ya Pak? Iya, betul Pak. Jadi setelah percakapan ini kira-kira apa yang bisa kita dapatkan? Saya mungkin mikirnya Pak, setelah obrolan ini saya bisa menemukan atau mendapat bantuan untuk solusi-solusi yang saya resahkan, yang saya anggap itu sebagai sebuah permasalahan yang harus tuntas, yang harus saya carikan solusinya supaya ini tidak berlarut menjadi permasalahan, sehingga saya bisa mengajar dengan kondisi, dengan pemahaman peserta didik yang sudah punya pemahaman dasar seperti yang saya katakan tadi. Oh, baik Pak. Jadi sebenarnya begini, kalau misalkan menurut Bapak dasar-dasar perkalian atau hafalan seperti siswa itu mungkin masih banyak yang kurang di kelas 8, kira-kira Pak memang menurut Bapak ini sebagai guru mata pelajaran sampai sepenting apakah kira-kira untuk bisa anak-anak mengetahui hal tersebut supaya pembelajaran bisa tercapai? Saya menganggapnya ini Pak penting memang, karena ini sudah menjadi pondasi dasar paling dasar untuk memahami konsep yang lebih tingkatannya. Karena kan kita tahu bahwa konsep dasar hitungan apalagi perkalian itu seharusnya mereka sudah tuntas di jenjang sebelumnya, misalnya di SD itu harus tuntas, sehingga ketika memasuki jenjang SMP mereka sudah mahir, sehingga pembelajaran selanjutnya mengenai matematika yang konsepnya lebih abstrak sedikit, nah bisa mereka kuasai dengan baik, bisa mereka pelajari karena mereka sudah punya dasar yang baik juga. Betul sekali Pak, karena ya mestinya dari sudah di kelas 8 seperti ini, mestinya dasar-dasar seperti itu dari SD mestinya sudah mereka harus kuasai ya Pak. Jadi kalau menurut pengamatan Bapak di dalam satu kelas itu misalkan sampai seberapa banyak siswa Bapak yang yang kemampuan dasar menghitungnya atau menghafal perkalian itu masih kurang Pak? Kalau untuk di kelas Pak, kalau siswanya dilihat dari persentasenya itu, saya bisa melihat itu dari data-data asesmen, dari data-data keseharian mulai dari penilaian secara langsung, penilaian tugas-tugas itu, saya bisa memantau bahwa ada sekitar setengahnya yang butuh mungkin ya, atau terbilang rendah lah terkait dengan pemahaman dasarnya mengenai perkalian. Seperti itu ya Pak, jadi sekitar setengah dari kelas tersebut dasarnya masih kurang ya Pak? Iya, jadi, dari pengamatan saya begitu. Ya Pak, sekitar 50% siswa Pak dalam kelas masih kurang kemampuan dalam menghafal perkalian ya Pak. Jadi menurut Bapak kira-kira supaya pembelajaran Bapak efektif di dalam kelas, mestinya kalau 50% ini Bapak rasa masih sebuah permasalahan dan membuat pembelajaran Bapak masih kurang efektif, kira-kira targetnya Pak supaya Bapak sudah merasa bahwa pembelajaran dalam kelas ini sudah bisa saya jalankan dengan baik ketika sampai seberapa persen siswa yang menguasai perkalian tersebut Pak?
Kalau untuk ketuntasannya sih saya berharap sekali Pak, yang ada di benak saya, di pikiran saya itu ya minimal lah 70%. Jadi saya harapannya itu bisa lebih dari setengah ya, sudah saya anggap itu sudah lumayan sekali ketika anak didik saya sudah mencapai 70% yang bisa menguasai khatam-khatam soal-soal perkalian, sehingga yang 70% yang bisa mendominasi memberikan bantuan-bantuan kepada yang 30% ini yang belum menguasai betul-betul, begitu Pak. Oh iya betul sekali Pak. Jadi misalkan sudah 70% dalam kelas tersebut menurut Bapak sudah bisa dikatakan kelas ini sudah bagus untuk apa namanya diajarkan untuk materi-materi selanjutnya, di mana perkalian tersebut merupakan dasar, itu sebenarnya sudah pencapaian sangat bagus Pak. Kalau misalkan dari 50% Bapak yang merasa masih kurang, ternyata sekarang wah sudah 70%. Kalau sudah 70%, mungkin perasaan Bapak sudah semakin ini ya, sudah semakin bagus, wah sudah dianggap bahwa oh ini kelas ini sudah bisa lah dikatakan bisa mencapai tujuan pembelajaran di dalam kelas. Nah, kira-kira Pak, untuk mencapai 70% ini, yang sisa 20% ini atau bahkan mungkin bisa lebih dari 70%, kira-kira apa yang terpikirkan dalam benak Bapak? Kira-kira mau merencanakan apa atau mau melakukan apa kira-kira dari 50% ini atau sampai ke 70% ini, kira-kira bayangan Bapak sudah ada tidak? Bayangan saya untuk sekarang ini Pak, saya masih terpikirkan dengan cara-cara saya yang sudah tuntas sekali 50% itu sudah selesai. Saya sangat berharap saya bisa menerapkan kembali yang sudah saya lakukan sehingga sudah tercapai 50% yang maksimal dari soal-soal konsep itu, soal perkalian dan dasar-dasar lainnya yang memang sangat dibutuhkan. Jadi terpikirkan memang baru juga sekarang saya merasa ya barangkali memang bisa diterapkan kembali seperti itu Pak. Oh iya, berarti Bapak ingin menerapkan kembali ya. Contoh misalkan Bapak yang pernah terapkan dan menurut Bapak itu bagus, itu seperti apa Pak? Yang kemarin saya terapkan sih tentunya misalnya ada beragam, tapi yang paling dominan sebenarnya pembiasaan untuk mengulang. Oke, berarti ya dilakukan pembiasaan mengulang ya Pak. Iya. Jadi kalau kebiasaan mengulang ini bisa kita lakukan kembali, ya berarti kita antusias kembali untuk bisa membuat siswa kita ini berhasil. Kira-kira Pak, apa yang Bapak butuhkan supaya betul-betul Bapak bisa melaksanakan kembali ini yang namanya proses pembiasaan mengulang tersebut, Pak? Apakah Bapak butuh bantuan atau seperti terpikir? Kalau bantuan, saya berpikirnya barangkali ya Pak, saya bisa memaksimalkan potensi yang 50% yang sudah bagus tadi. Barangkali bisa mungkin tutor sebaya, di samping saya membantu pembiasaan saya secara langsung, juga bisa dilakukan oleh rekan-rekannya, sesama rekan ceritanya. Jadi bisa menyeluruh ceritanya, ini pembiasaannya, bukan karena kalau misalkan saya berpikir juga, kalau misalkan saya lakukan sendiri mungkin agak butuh waktu yang lama. Jadi saya terpikirkan juga memanfaatkan ini mereka-mereka yang sudah mahir dalam soal itu ya, begitu Pak. Oh iya betul-betul. Jadi sudah terpikirkan ya Pak, yang kemarin mungkin Bapak setengah mati, Bapak juga kesulitan kalau membimbing anak-anak kita dalam jumlah banyak itu dilakukan sendiri, mungkin agak kesulitan sehingga cuma bisa 50%. Ternyata Bapak mau memanfaatkan 50% tersebut untuk membantu teman-temannya juga. Ya betul Pak. Sudah terpikirkan ya Pak, misalkan yang kemarin Bapak cuma mungkin kerja sendiri, ternyata Bapak sudah bisa memikirkan bahwa seperti ini nanti dilakukan tutor sebaya, karena mungkin juga banyak potensi-potensi dalam kelas Bapak juga kan yang bisa dijadikan tutor sebaya mungkin. Jadi Pak, apakah ada mungkin bantuan yang diperlukan yang lain selain itu Pak, yang bisa lebih menjamin lagi mungkin? Bantuan berkelanjutan sih yang juga sempat terpikirkan, karena kan saya fokusnya ini permasalahannya di kelas 8. Saya besar harapan saya itu tidak cuma di kelas 8, tapi di kelas jenjang sebelumnya juga, misalkan kelas 7 kan ada guru yang mengajar lagi. Jadi saya berharapnya dapat bantuan, bisa berkoordinasi, kemudian bisa saling bekerja sama dengan guru tersebut untuk diterapkan hal-hal ini di jenjang sebelumnya, di jenjang kelas 7, bahkan juga nanti di jenjang kelas 9, supaya ini berkelanjutan, tidak hanya di kelas saya, begitu Pak. Saya sangat setuju Pak, saya sangat sepakat itu Pak. Sepertinya ini sangat bagus dan sangat menarik. Kenapa? Selain
dibantu oleh siswa, juga dibantu oleh rekan guru yang mungkin dari kelas 7, mungkin juga ada kolaborasi dengan Bapak dari si guru kelas 7 tersebut. Dari kelas 7 mungkin sudah dibiasakan, di kelas 8 dibiasakan lagi, sehingga wah mungkin bukan 70% lagi Pak, mungkin Bapak bisa mencapai sampai 100% itu Pak. Iya, begitu Ya. Pak harapannya, mudah-mudahan. Jadi kapan bisa dilaksanakan ini? Kira-kira. Rencananya Pak, karena sudah mulai pembelajaran ini ya bulan inilah, ya, akhir pekan ini saya mulai mencoba untuk ini. Sembari juga saya mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk mendukung penerapannya. Iya, jadi diupayakan pekan ini ya Pak. Jadi kalau Iya. bisa pekan ini ya minggu depan lagi kita maksimalkan kembali. Jadi kira-kira Pak, apa yang bisa didapatkan setelah kita berbincang-bincang ini? Apa yang sudah Bapak? Yang saya dapatkan Pak tentunya tercerahkan, sebenarnya terbantukan untuk berpikir, oh iya ya, kok saya tidak kepikiran kemarin soal ini, permasalahan ini, oh solusinya saya 50%, baru saya sampaikan tadi ya 50%, oh iya ini ya 50% bisa saya maksimalkan, bisa saya manfaatkan potensinya untuk membantu saya dalam menerapkan. Iya betul Pak. Jadi mungkin kalau kita punya waktu kembali, kita melanjutkan lagi perbincangan bagaimana strategi Bapak yang Bapak lakukan tersebut, apakah hasilnya bagaimana, prosesnya bagaimana, mungkin bisa kita lanjutkan di perbincangan selanjutnya Pak. Iya Pak, semoga bisa ini berjumpa supaya saya bisa Tetap sharing. semangat. Ya, tetap semangat untuk demi kebaikan anak-anak kita. Ya jadi mungkin ini cukup perbincangan kita ya Pak. Mungkin kita bisa melanjutkan aktivitas kita masing-masing Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak.